Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa ya otak kita itu nggak datang sekalian sama buku panduannya? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar buku panduan itu bareng-bareng. Kita akan mengungkap rahasia-rahasia simpel untuk punya pikiran yang bukan cuma lebih cerdas, tapi yang lebih penting, lebih bahagia. Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba rasanya hampa. Bukan sedih, bukan juga marah, tapi kosong aja gitu. Terus kamu nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku nggak bisa ngerasa seneng gitu aja tanpa harus ada sebabnya? Nah, ini nih bagian yang mungkin bakal bikin kaget. Jawabannya itu bukan dengan ngerombak total seluruh hidup kamu, tapi ini soal menyadari kalau kamu itu sebenarnya punya semacam saklar di otak. Saklar yang bisa ngontrol langsung kondisi pikiranmu. Dan caranya lainnya ternyata jauh lebih gampang dari yang kamu bayangin. Oke, ini dia rencana permainan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling cepat, saklar suasana hati 15 detik. Terus, kita lanjut ke latihan harian buat otak. Abis itu kita intip kebiasaan para jenius. Dan terakhir, kita gabungin semuanya jadi satu, sistem mental yang solid. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, kita bahas saklar suasana hati. Ini isinya tuh teknik-teknik super cepat yang bisa ngeriset mood kamu beneran cuma dalam hitungan detik. Siap? Oke, coba deh lakuin ini bareng aku sekarang juga, dimanapun kamu berada. Coba angkat alis kamu dikit, lemesin rahang, terus tarik sudut bibirmu jadi senyum tipis banget. Tahan. Nah, apa yang barusan kamu lakuin? Kamu itu baru aja ngirim sinyal fisik ke otak yang bilang, hei, kita aman kok, santai aja. Dan otakmu langsung merespon dengan nurunin hormon stres. Ingat ya, ini bukan soal pura-pura bahagia, tapi soal memicu kebahagiaan dari luar ke dalam. Oke, sekarang gimana kalau pas lagi emosi banget? Saat pikiran rasanya udah kayak badai, nggak bisa tenang sama sekali. Ternyata otak kita itu punya dua mode utama buat ngadepin stres. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada mode reaksi. Kamu kayak lagi di tengah-tengah badai emosi, basah kuyup ke bawah arus. Di sisi lain, ada mode berpikir. Kamu ngeliatin badai yang sama, tapi dari dalam rumah yang aman dan anget. Pertanyaan terbesarnya, gimana caranya kita pindah dari tengah badai itu masuk ke dalam rumah? Caranya ternyata simpel banget. Kasih nama emosi itu. Coba deh bilang ke diri sendiri, oke, aku lagi ngerasa cemas nih. Atau, aku lagi ngerasa kewalahan. Begitu kamu ngasih label, kamu itu ngaktifin bagian otak yang logis, yang otomatis langsung nurunin intensitas emosinya. Intinya, otak kita nggak bisa panik total sambil mikir logis di waktu yang bersamaan. Dan trik instan terakhir, ini soal motivasi. Kita sering salah kaprah, nungguin motivasi datang dulu baru mau gerak. Padahal, harusnya dibalik. Otak kita itu ngeluarin dopamin, si hormon semangat, justru pas dia mendeteksi ada kemajuan, sekecil apapun itu. Jadi, jangan nunggu mood buat beresin kamar. Coba aja, pungut satu baju kotor. Gerakan kecil itu yang nantinya bakal mancing motivasi besar. Oke, kalau tadi itu jurus-jurus instan, sekarang kita naik level ke latihan harian otak. Anggap aja ini kayak jadwal nge-gym buat pikiran kita, yang tujuannya buat ngebangun kekuatan kognitif secara konsisten sedikit demi sedikit setiap hari. Latihan ini namanya efek Stroop. Kelihatannya emang gampang, tapi coba deh, ini susah banget. Otak kiri kita baca tulisan, otak kanan kita lihat warnanya. Dengan maksa diri buat nyebutin warnanya, kita itu maksa kedua sisi otak buat kerjasama dan nyelesain konflik. Ini tuh ibarat push up buat melatih fokus dan konsentrasi. Ada banyak latihan simpel lainnya kok. Coba deh besok pagi sikat gigi pakai tangan yang nggak biasa kamu pakai. Awalnya pasti aneh, kagok kan? Nah, rasa aneh itulah tandanya otak kamu lagi ngebangun jalan tol saraf yang baru. Maksa dia keluar dari mode autopilot. Aktivitas sepele kayak gini aja yang bikin otak kita tetap lentur dan tajam. Sekarang, kita masuk ke level paling tinggi. Kebiasaan seorang jenius. Di sini kita udah nggak ngomongin trik lagi ya. Tapi kita ngomongin sistem jangka panjang yang dipakai para pemikir hebat dunia buat menumbuhkan kecerdasan mereka. Einstein jadi jenius itu bukan karena dia terus-terusan makan informasi baru. Justru sebaliknya, dia jadi jenius karena dia ngasih otaknya ruang buat berpikir tanpa gangguan sama sekali. Jalan kakinya yang legendaris itu bukan buat olahraga, tapi buat mikir yang benar-benar dalam. Nah, ini penjelasan ilmiahnya. Waktu kamu nggak terus-terusan dijejelin informasi, nggak ada handphone, nggak ada musik, otak kamu itu pindah ke mode spesial, namanya jaringan mode default. Anggap aja ini kayak tim kreatif internal di dalam kepala kamu lagi rapat. Disinilah ide-ide besar saling nyambung, dan solusi-solusi brilian tiba-tiba muncul. Jadi bosen itu bukan musuh, bosen itu justru ruang kerja buat kejeniusan. Jadi, ini dia kebiasaan yang bisa langsung kamu terapkan. Setiap hari,
Coba deh luangkan waktu buat jalan kaki tanpa gangguan apapun. Nggak ada podcast, nggak ada telepon. Awalnya mungkin bakal kerasa aneh, bahkan nggak nyaman. Nikmatin aja rasa nggak nyaman itu. Itu tandanya otot kecerdasanmu lagi diregangkan dan bertumbuh. Kebiasaan jenius lainnya itu termasuk perjuangan produktif. Artinya, paksa otakmu buat benar-benar berantem sama masalah sebelum buru-buru cari jawaban di Google. Mereka juga suka ngebangun model mental dari berbagai bidang, dan yang paling penting, mereka sadar banget kalau otak itu upgrade-nya pas lagi istirahat, bukan pas lagi digeber terus-terusan. Fakta yang satu ini mungkin bakal bikin kamu kaget. Salah satu ilmuwan paling produktif dalam sejarah, Charles Darwin, itu cuma kerja intens selama 4-5 jam sehari. Sisanya, dia pakai buat jalan-jalan dan merenung. Justru di saat-saat yang kelihatannya nggak produktif itulah, otaknya melakukan upgrade paling besar. Oke, waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini. Kita udah lihat jurus instan, latihan harian, dan kebiasaan jangka panjang. Sekarang, mari kita rangkai jadi satu sistem mental yang utuh. Jadi, anggap aja ini toolkit atau kotak peralatan buat otak kamu. Kamu punya alat level instan buat perbaikan darurat, kayak pas ban kempes di jalan. Kamu punya alat harian buat perawatan rutin, kayak ganti oli. Dan kamu punya alat sistemik buat upgrade jangka panjang, kayak ganti mesin. Semuanya kerja bareng buat ngebangun otak yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi, kalau boleh diringkas dalam satu ide besar, begini bunyinya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari atau kita temukan. Kecerdasan juga bukan sesuatu yang udah paten dari lahir. Keduanya adalah proses yang aktif. Keduanya adalah saklar yang bisa kita nyalakan sendiri lewat tindakan dan kebiasaan yang kita pilih. Jadi, aku mau tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan. Sekarang kamu udah pegang buku panduannya. Kamu tahu di mana letak saklar-saklarnya. Pertanyaannya adalah, saklar mana yang akan kamu nyalakan duluan, hari ini